kepada kita semua. Sholawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita umatnya jalan benar, yaitu Islam. Kami ucapkan selamat datang kepada kami SDN 1 Lenek Duren. Mengiringi kebersamaan kita, terimalah persembahan dari kami. Persembahan pertama, persembahan dari kelas 3 SDN 1 Lenek Duren, Tari Ya, udah juga bisa dibijak juga. Persembahan kedua, persembahan kelas 5 dan
Vietnam dari kreasi modern. Wonder. Parang nagdirima kita itu.
Hadirin yang berbahagia, yang kami hormati Ketua Forum Kanit Kabupaten Lombok Timur, yang kami hormati PRT Kanit Dikbud Kecamatan Lenek, yang kami hormati Kanit Dikbud Kecamatan Lenek, yang kami hormati Pengawas Pembina SD Kecamatan Lenek, yang kami hormati Kasubag TU UPT Dikbud Kecamatan Lenek, yang kami hormati Ketua K3S Kecamatan Lenek, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala SDN SDI Kecamatan Lenek. Acara serah terima jabatan Kepala UPT Dikbud Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Lenek, 27 Februari 2023. Segera dimulai. Pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Dipakai bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yang ketiga, pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Muhammad Doni Ilhami, siswa kelas 9. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watturi wa kitabim mastur. Fi raqqim manshurin wal baitil ma'mur. والسقف المرفوع والبحر المسجور.
Inna azaba rabbika lawaqi'un ma lahu min dafi'. Yawma tamuru as-samaa'u mawra wa tasiru al-jibalu sayra. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون هذه النار التي كنتم بها تكذبون Sadaqallahul azim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan pertama, sambutan Ketua K3S Kecamatan Lenek. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya rahmat nikmatnya sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Tumben ya, kita menghadiri acara yang sesakral ini di tempat yang sangat jauh, tapi tidak mengurangi rasa hikmat kita. Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan ajaran suri teladan beliau kita nantinya dapat diakui sebagai hambanya, sebagai umatnya, dan mendapatkan syafaat di kemudian hari. Yang hormati Bapak Kanit Kecamatan Lenek dan Bapak Kanit PLT Kecamatan Lenek serta Bapak KTU Kasubag UPT di Kecamatan Lenek, Bapak Pengawas Pembina untuk wilayah
Kecamatan Lenek yang satu-satunya ya. Jadi untuk ketiga wilayah dicakup sendirinya Bapak Haji Munib. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang bisa hadir, walaupun nanti ada yang ke pusat-pusat tapi nyatanya bisa hadir. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita menyaksikan pagelaran tadi yang pertama sebagai pra acaranya, bahwa walaupun di tempat yang jauh, ternyata Bapak dan Ibu guru kita ini eksis ya, tetap untuk melaksanakan kegiatannya dan bisa menjadikan contoh, tidak kalah dengan tempat-tempat yang di perkotaan. Jadi kita tidak kalah dengan kota yang lain. Ini di pedesaan, kita ini berada di desa, malah ini di pelosok ya, tetapi anak-anak kita bisa tampil dan guru-guru kita ini bisa mereka atau buat sendiri karya seni sendiri. Jadi itu sangat kita apresiasi. Selanjutnya kita sengaja untuk pertama kalinya kepada Bapak Kanit, dan yang kita harapkan tadi adalah forum kanitnya, ketua forum kanitnya itu adalah hadir, supaya tidak Bapak Kanit nanti bahwa Kecamatan Lenek itu hanya seperti SD 1 Lenek saja. Maksudnya bagaimana? Gedungnya seperti itu bagus, lapangannya bagus, ya fasilitasnya serba cukup. Tapi untuk Bapak Kanit nanti, oh ternyata Lenek ini sampai sini sejauh ini, bahkan Pak PLT tadi ke pusat juga kan belum tahu tempatnya. Ya. Nah, jadi tugas kita nanti, terutama Pak Kanit yang sering untuk koordinasi dengan atasannya. Kalau kita yang di bawah ini ya taunya hanya memohon kepada Pak Kanit, Pak Pengawas supaya diusulkan itu saja, sebatas itu. Tetapi untuk koordinasi kesananya itu kita tidak punya kemampuan. Jadi di sini ketika Bapak Kanit mengeser bahwa ada sekolah-sekolah yang mendapatkan KAK, maka di sini muncul langsung duren pahit katanya. Ya. Duren itu pahit, yang tidak tanggap ya. Ada yang suka makan duren, ada yang tidak suka makan duren. Maksudnya adalah keadaan gedung duren ini yang begitu parahnya masih juga tidak dapat bantuan. Alhamdulillah tadi saya dengar bahwa sekarang ada cek ulang lagi yang gempa itu ya. Yang korban gempa itu akan segera dapat bantuan. Tolong Pak Kepala Sekolah hubungi lagi ya kepada Pak Dinas ya, supaya kita mendapatkan itu. Jadi pada hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan sertijab serah terima PLT Kanit yang lama. Walaupun Kecamatan Lenek ini sejak merdeka tahun 17 tahun 2017 sudah terjadi 6 kali pergantian Kanit ya. 6 kali pergantian Kanit ya. Ada Pak Almarhum, kemudian dilanjutkan Pak Kalibudin, kemudian Pak Haji Akmal, kemudian dilanjutkan Pak Nahar SPD, kemudian di PLT mulai tanggal 17 Januari yang terima SMS pertama itu ya. Sekarang sudah datang yang aslinya sekarang, yang tadinya belum asli ya, hanya PLT. Nah, sekarang sudah Pak harus SPD yang akan menggantikan. Mudah-mudahan dengan adanya Kanit yang definitif, semua sekolah itu tercover semuanya, sehingga sekolah kita itu bersama-sama maju. Tidak ada kalau dulu Pak Haji Pengawas yang maju hanya daerah Daya.
kemudian yang selatan melempem. Tetapi sekarang sudah tunggal satu, semua Daya, Tengah, dan Selatan bersama-sama menjadi kecamatan Lenek itu. Jadi KKG-nya bukan KKG kecamatan, KKG Lenek Daya, Lenek Tengah, dan Lenek Laut, tetapi sekarang berubah menjadi KKG Kecamatan Lenek. Jadi alhamdulillah atas binaan Bapak Pengawas, mudah-mudahan semua bisa berimbang, bukan hanya yang di Daya saja yang bisa membuka PMM, di Tengah saja, di Selatan dibiarkan Selatan, bukan begitu. Tetapi mari mohon pada Bapak itu bahwa kita juga sama punya hak dan kewajiban. Ya, guru kita punya hak, Bapak juga punya kewajiban. Sehingga apa? Nanti antara Lenek Tengah, Lenek Daya, Lenek Selatan kita bisa maju bersama-sama. Dan kita patut bangga, kita punya satu sekolah penggerak. Dua ya? Mana satunya? Masih PMN-nya masih proses ya, jadi masih PMM ya. Jadi yang sudah nyata adalah SD 1 Lenek Pesiraman. Nah, kami memohon kepada Bapak Kepala Sekolah SD 1 Lenek Pesiraman untuk tularkan guru-gurunya itu ya. Jadi Bapak bina di sekolahnya, kemudian guru-gurunya tolong suruh menularkan pada waktu KKG itu, sehingga apa? Tidak hanya SD 1 Lenek Pesiraman saja yang sebagai sekolah penggerak, tetapi semuanya bergerak. Tidak nanti Pak Guru, Pak Kepala Sekolah bergerak-gerak saja, tetapi anggotanya tidak dapat apa-apa. Bapak nanti kadang-kadang di kabupaten lain, di kecamatan lain punya nama baik bahwa Lenek itu punya kepala sekolah penggerak yang mumpuni. Tetapi apa? Ketika kumpul tidak pernah merasakan bagaimana manfaatnya, bagaimana tularannya dari kepala sekolah penggerak, sehingga apa? Yang nonjol cuma satu-satu itu saja, sehingga yang lain tidak pernah terdengar. Nah, saya mohon kepada Bapak Kepala Sekolah Penggerak dan yang persiapan sekolah penggerak itu untuk segera menular-nularkan ilmunya, sehingga apa? Semua fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah, fasilitas sosmed bisa kita gunakan bersama-sama. Kadang-kadang hanya yang di sekolah-sekolah penggerak saja yang bisa menggunakan fasilitas itu. Pada sekolah-sekolah yang belum mengenal, sehingga apa cuma melomo-melomo itu saja. Ya, dari dulu hanya itu saja. Seperti kemarin pada pemeriksaan atau pada supervisi guru agama, saya tekankan pada guru agama itu, untuk supervisi itu bukan tujuan, saya bilang gitu, tetapi bagaimana seorang guru mengaplikasikan ilmunya itu ke kelas. Jangan takut kalau ada perangkat pembelajarannya itu belum lengkap, tetapi setelah dia di kelas batasannya tidak punya, perangkatnya anget, tidak pernah dibuka, ya, tidak pernah dibuka sama sekali, ya. Jadi itu yang tekankan, supaya apa? Bahwa supervisi itu bukan untuk sekedar-kedar untuk melengkapi administrasi saja, tetapi tolong kepada Bapak dan Ibu guru itu ditekankan untuk memiliki batasan dalam waktu itu. Kalau sekarang istilahnya jurnal, jadi jurnal. Dia punya jurnal setiap hari, sehingga apa? Ada manfaatnya ketika beliau-beliaunya itu sakit atau dalam keadaan punya keperluan yang lain, kepala sekolah bisa mengajar di kelas atau bisa mewakilkan dengan melihat batasan yang diberikan itu atau yang dibuat itu. Kiranya hanya ini yang saya sampaikan sebagai kata pengantar dan sambutan. Mudah-mudahan Bapak Kanit nanti setelah menerima tugas jabatan ini bisa keliling selengkap-lengkapnya,
sampai dari utara, ini paling utara sampai ke Sukamandi paling selatan, sehingga Bapak tahu bahwa Lenek tidak seperti hanya SD 1 Lenek, SD IT, SD 2 Lenek Persiraman ya. Sehingga Bapak tahu mana sekolah-sekolah yang perlu mendapatkan bantuan dan perlu diusulkan. Cukup sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutan kedua, sambutan PLT Kepala UPT Dikbud. Padanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kanit UPTD Lenek yang gagah yang saya hormati, ya, beliau ini memang wajahnya agak serem tapi hatinya putih. Jadi Bapak Ibu kalau sekolah jangan takut-takut lah sama beliau. Beliau humoris juga, mungkin lebih humoris dari dia. Pak Ketua K3S yang saya hormati, Bapak Kasubag TU yang saya hormati, Bapak Pengawas Pembina, Pak Ustadz yang alhamdulillah yang sudah lama bersama beliau dari tes Cawas. Beliau tes sama tiang di SD 2 Kalijaga, namun beliau tidak murtad seperti tiang. Ya, harusnya tiang jadi pengawas, tapi sekarang di UPT, itulah sebabnya tiang katakan murtad. Beliau menjadi pengawas kita, pengawas yang hebat. Satu yang tiang selalu ingat bahwa di Lenek itu ada kebiasaan yang luar biasa. Setiap ada rapat kepala sekolah selalu ada pengajian, Pak Kanit. Jadi jangan kaget nanti Pak Kanit. Begitu Pak Kanit memimpin rapat ada pengajian dulu. Ya, karena tidak ada di tempat lain. Ini luar biasa. Bapak Ibu kepala sekolah yang hormati, alhamdulillah dalam rentang waktu yang begitu singkat, ya, SK PLT Tiang dari tanggal 20 Januari sampai kemarin adanya pelantikan itu ya kurang lebih 1 bulan yang membersamai Bapak Ibu di Kecamatan Lenek. Tentunya segigih apapun kita dengan waktu yang singkat tersebut tidak banyak yang bisa kita kerjakan. Ya, namun ada beberapa yang urgent sifatnya yang harus didahulukan. Alhamdulillah bisa kita dahulukan berkat kerjasama kita semua. Yang pertama adalah PLT kepala sekolah yang dari Agustus dulu kosong, begitu 2 hari tiang di sini ada SK itu. Kemudian SKKK GPKG yang kegiatannya luar biasa, namun SK-nya belum ada, legalitasnya belum ada, alhamdulillah bisa kita adakan. Kemudian terakhir kemarin ini sekaligus menjawab Pak Ketua K3S, ada beberapa sekolah yang kemarin memang sudah ada namanya di usulan rehab gempa. Nah, kalau tidak salah di Lenek itu kita dapat 2 sekolah namanya. Tapi berkat kerjasama kita dengan Pak Kabid BPBD, Pak Hadi Jayari yang dulu Kabid SD itu, saya mohon agar Lenek ini ditambah karena ada beberapa sekolah yang rusak berat. Lalu beliau menyampaikan silahkan ditambah saja biar tidak ada namanya. Alhamdulillah termasuk sekolah kita ini yang hubungi Pak Kepala untuk segera diusulkan. Yaitu tugas kita mengusulkan Pak Ketua ya. Nah, nanti ada tim verifikasi yang akan turun. Kemudian satu lagi supaya tidak menjadi pertanyaan karena takutnya ini menjadi gaduh nanti, ada 2 SK mutasi kemarin.
Ya, ada 2 SK mutasi guru. Yang pertama ke Lenek Persiraman, yang kedua ke Aimal Utara. Nah, karena ada beberapa pertimbangan, ada beberapa hal yang mendesak, kemudian kepala sekolahnya datang ke tiang konsultasi, lalu tiang hasil konsultasi itu tiang konsultasikan lagi ke atasan, ke Pak Sekdis, ke Bapak BKPSDM. SK mutasi itu dicabut, ya. Nah, jadi ini nanti supaya jangan menjadi bola liar di bawah. SK itu pencabutannya resmi, ya, resmi dari BKPSDM, yaitu salah satu guru di SD Lenek Duren, Lenek Rambanbia. Ya, kenapa itu dicabut? Bayangkan bagaimana di sana sekolahnya hanya 1 ASN-nya, itu pun PLT kepala sekolahnya. Lalu kalau mau mengangkat bendahara, siapa bendahara? Makanya ini Bapak Ibu kepala sekolah yang ingatkan, kita sama-sama saling mengingatkan, kalau mengusulkan pindah itu harus juga dicari gantinya. Jangan seperti yang terjadi di Rambanbia itu. Nah, jadi kan susah jadinya. Jadi itu Bapak Ibu. Adapun hal-hal yang lain mungkin tidak banyak yang bisa yang perbuat. Mudah-mudahan apa yang sudah yang usahakan di sini supaya diteruskan oleh pengganti tiang. Walaupun kata Pak Ketua tadi tiang tidak asli, ya, aslinya hanya di Aimal. Ya. Tapi insya Allah pengganti tiang ini orang luar biasa. Wajahnya memang sepintas. Mohon maaf Pak Kanit, ada guru-guru yang WA saya loh, seram sekali Kanit. Nah, seperti itu. Tapi sudah saya jelaskan bahwa beliau itu wajahnya saja memang seperti itulah, tapi hatinya putih. Mungkin lebih lebih mudah dia ketimbang tiang. Ya, jadi silakan Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu usulkan saja kepada beliau. Dan beliau itu tidak terlalu banyak mengurus. Misalnya kalau ada berkegiatan ya, wah, ya, bahasa pegadaian wah, seperti itulah. Itu Bapak Ibu. Jadi mungkin selamat yang bertugas di sini. Tentunya kita sebagai manusia pasti ada salah kata, silap, entah itu tingkah laku, bahkan pikiran, pasti ada yang salah. Nah, untuk itu yang mohon dimaafkan, ya, yang mohon dimaafkan. Ada beberapa sekolah yang belum saya kunjungi. Sebenarnya saya ingin kesini setiap hari, tapi ya mohon maaf, memang yang namanya mendua itu sangat berat. Ya hanya Pak Kanit saja yang bisa melakukan itu. Nah, makanya Bapak Ibu kepala sekolah yang kira-kira sudah berniat ingin mendua, sebaiknya dipikirkan lagi. Sangat berat itu. Ya, saya di Lenek sedang berkegiatan, ditelepon di Aimal. Ada yang menunggu, nunggu tanda tangan tiang. Saya pikirkan bagaimana saya kalau tidak segera datang ke sana, sementara beliau sangat perlu tanda tangan saya, karena pengurusan di UPTD itu akan menunggu di dinas. Kalau saya perlambat di UPTD di dinas, nanti akan terbengkalai. Itu yang saya pikirkan Bapak Ibu, karena manajemen kepemimpinan itu sama dengan Pak Kanit. Ini kami adalah pelayan, ya, melayani Bapak Ibu. Ya, silahkan datang ke kantor. Jangan, mohon maaf, kemarin yang ada beberapa Bapak Ibu guru datang ke kantor Lenek. Katanya selama ini di Nesemal, di kantor di Nerani. Lalu kalau ada yang ingin kita selesaikan, ingin minta bantu, kepada siapa kita komunikasikan kalau tidak ke kantor?
Ya, jadikanlah kantor PTD itu tempat ternyaman bagi Bapak Ibu. Begitu juga yang di Imam. Ya, bisa dicek sekarang di Imam setiap hari kepala sekolah itu sampai darat ke toko ruangan itu setiap hari itu. Ya, nah, karena itu manajemen kita itu harus dirubah, ya. Kita sebagai pembantu pelayan dari Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu. Apalagi ya? Jadi saya kurang pede kalau berpidato di depan Pak Kanit ini. Ya, beliau pengalamannya luar biasa. Saya baru di Imal itu mungkin hanya 1 tahun, baru 1 tahun. Tapi insya Allah saya tetap akan belajar kepada beliau ini, kepada Bapak Ibu pengawas, kepada Bapak Ibu kepala sekolah, Pak K3S. Apa yang ada di Lenek yang saya temukan ini tentunya akan saya tularkan nanti di Imal, ya, akan saya tularkan di Imal. Nah, tadi di Imal sudah memulai Olimpiade Sains OSN, makanya tadi yang terlambat datang karena harus membuka itu dulu. Nah, jadi kegiatannya di SD 1 Imal. Tadi saya tanya Pak Ketua di Lenek kapan? Nggak jadi Pak Ketua ya? Iya. Ya, silahkan, tergantung dari kita masing-masing. Yang di Imal hari ini dibuka 2 hari kegiatannya, Olimpiade Sains yaitu IPA dan Matematika. Walaupun tidak ada di kabupaten misalnya, kan tidak ada salahnya kan? Ya, tidak ada salahnya kita melakukan kompetisi itu untuk melatih mental anak-anak kita, itu yang penting. Mental kompetisi itu. Ya, bagaimanapun hebatnya kalau kita tidak pernah keluar, iya, tidak legal lah kehebatan kita itu. Itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi yang atas nama pribadi tentunya banyak salah, banyak hilaf, banyak kekurangan yang sekali lagi mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan. Adapun sekolah-sekolah yang belum tiang kunjungi, ya, yang mohon juga dimaafkan. Nah, satu lagi mungkin perlu dicontoh, mungkin perlu diambil lah, bukan dicontoh. Yang di Imal itu setiap rapat itu keliling ke sekolah-sekolah, dan saya setting sekolah-sekolah yang paling jauh kita rapat. Begitu ada rapat K3S, kita ke Montorlekong, ke mana, pokoknya yang paling jauh itu. Ya, dampaknya apa, efeknya apa? Jadi semua kita kenal lingkungan kita kan, tahu sekolah kita. Nah, suatu saat pertama kali yang ke Montorlekong, rapatnya di situ. Ternyata teman-teman kepala sekolah itu senang di sana Pak Kepala. Oh, ternyata Montorlekong itu seperti ini. Nah, kalau tidak ada momen-momen seperti itu, lalu kapan lagi kita? Bagus sudah ini Pak Kepala, luar biasa. Makanya kemarin saya lihat undangan, wah hebat ini sebenarnya. Ya, Bapak kita ke pusat-pusat ini lah, seru ini. Pernah juga kami di Bornong, namanya itu ada tempat bersepeda itu Pak Kepala ya, di Bornong. Kami pernah rapat di situ. Orang Imal, orang Kembang Kerang, kita rapatnya jam 8, jam 10 baru dia sampai di sana. Katanya keliling di hutan itu dia. Nah, inilah perlu, sepertinya hal-hal seperti ini perlu kan, supaya kita tahu, bukan saja untuk Pak Kanit, Pak Pengawas yang harus tahu sekolah ini, semua Bapak Ibu guru harus tahu. Jadi bahan perbandingan. Kemudian teman-teman yang sejak tahun 0 sampai hari ini tidak pernah dikunjungi, bisa dikunjungi, karena kalau kita dikunjungi itu rasanya luar biasa kan. Mulai sekolah kecil gitu ngecek, karena kita tahu Pak Kanit, Pak Pengawas dan teman-teman kepala sekolah akan datang, langsung kita ngecek sekolah itu. Kemudian yang airnya biasa WC-nya kotor, hari itu harus bersih.
Nah, itu kan dampak-dampak yang apa namanya yang kita harapkan dari itu, bukan perjalanannya. Nah, jadi ada kebiasaan-kebiasaan baik. Sama juga dengan Gemah Haji itu. Gemah Haji itu kenapa sepatu tidak boleh naik? Ya, karena itu kelas musola. Banyak sekali budaya-budaya karakter yang ingin kita bangun di situ di anak-anak kita. Begitu juga kita Bapak Ibu, walaupun kita sudah sama-sama dewasa, jadi kadang kita lupa, ya, kita lupa bahwa ada hal-hal esensial yang harus kita pertahankan, yang harus kita bangun. Begitu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi yang mohon dimaafkan dari hati yang paling dalam. Adapun yang belum selesai, yang tiang kerjakan nanti Pak Kanit yang akan melanjutkan itu. Adapun hal-hal yang tidak baik yang tiang kerjakan jangan diteruskan Pak Kanit ya. Cukup diputus sudah. Ya, karena mutasi itu sendiri ada beberapa hal yang ingin dibangun di sana. Adalah yang pertama ingin menularkan yang baik, kemudian yang kedua ingin memutuskan yang jelek-jelek. Nah, jadi kalau ada yang baik dari tiang silahkan tularkan di lainnya ini. Kalau ada yang tidak baik tolong diputus dan saya bawa kembali ke Aikmol. Jangan ditularkan di lainnya kalau ada yang tidak baik. Begitu Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, penandatanganan berita acara serah terima jabatan dari PLT Kepala UPT Dikbud Bapak Lukmanul Hakim SPDSD kepada Kepala UPT Dikbud Bapak Mahrus SPD yang akan dipandu oleh Bapak Kasubag TU UPT Dikbud Kecamatan Lenek. Kepada Bapak Kasubag TU PLT Kanit dan Bapak Kanit Kecamatan Lenek menuju tempat penandatanganan. Apa no? Gue kalau mak dan aku ke gue ngering. Tengah-tengah itu. Tak isi saja. Kemarin. Ya, pagi juga aku begitu. Iya, bola nama motor. Aku udah nyari dulu. Karena lu kan sudah Bu Putri. Dulu orang kan, mana ya lihat. Acara selanjutnya, sambutan Kepala UPT Dikbud, padanya dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kanit, Bapak Pengawas, Pak KTU, Ketua FK3S, Bapak Ibu Kepala Sekolah, singkatnya hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukurillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa hadir dalam acara silaturahim, pelepasan dan pertemuan yang seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya tidak usah ada perpisahan dan sudah tidak ada pertemuan, dan ini adalah tugas kita dan kewajiban kita masing-masing. Kedua, selawat serta salam kalubah kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun, membimbing kita sehingga kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, dan mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kalau kita berbicara terkait dengan DAK, saya pertama bahas dulu karena tadi FK3S menyampaikan ini harus saya sampaikan ini. Kalau DAK, Bapak Ibu yang saya hormati, mengenai DAK, pastikan dulu dapodik kita itu yang pertama. Perbaiki dulu dapodik kita, perbaiki dapodik kita, dapodik sarprasnya itu diperbaiki. Kemudian apa yang selanjutnya kita lakukan adalah pastikan sekolah kita masuk Krishna. Kalau sudah masuk Krishna, maka ini yang bisa disiasati. Mohon maaf Pak Ketua tadi, ini itu sesungguhnya kami dari dinas hanya bisa mengusulkan. Kalau untuk mensiasati itu tidak bisa, karena memang itu dari pusat. Bohonglah itu, makanya di mana-mana saya tugas selalu itu yang saya tekankan. Kalau ada siapapun itu, baik dari dinas maupun dari konsultan kah namanya, pastikan dulu kita masuk Krishna, baru nyatanya buktinya begini. Kemudian ada datang ngukur macam lah, minta uang, minta ini, minta itu, transport. Nah ini mohon sekali lagi saya berharap kepada seluruh kepala sekolah agar berhenti melakukan itu, karena yang jelas intinya perbaiki dapodik, kemudian masuk Krishna. Terkait dengan sekolah imbas daripada gempa, itu sudah disiasati oleh APBD. Ini APBD bukan dari dialokasikan oleh daerah. Kami sebelum itu sudah kami bahas. Jadi mohon yang belum keluar namanya, kami sudah kantongi sebenarnya nama-nama itu, tapi kami tidak pernah meng-share karena itu rahasia kami di Dikbud, dan mungkin kami akan bongkar semuanya. Intinya, kalau sekolah Bapak Ibu tidak masuk Krishna, sampai pensiun sekolah itu tidak akan dapat bantuan. Intinya sekolah itu yang pensiun, bukan kita yang pensiun. Jadi yang bisa kita siasati adalah kalau sekolah Bapak Ibu sudah masuk Krishna,
dia di urutan ke-45, tapi yang dapat urutan ke-25 atau urutan ke-10, urutan ke-11, kita hanya bisa mengelobi itu karena misal yang 45 itu adalah sangat butuh sekali. Ini aturan dak Bapak Ibu. Kemudian aturan mutasi. Kami berharap tadi sudah disampaikan oleh Kanita Imal, karena kami sama-sama kemarin menyepakati bahwa Kanita Imal adalah harus menjadi PLT di Lenet. Jadi mengenai mutasi benar yang apa yang dilakukan oleh Pak PLT Kanit. Jadi kalau memutasi teman-teman kita tolong diperhatikan, karena terus terang kami katakan, kami bahasa kasarnya sebagai perpanjangan tangan kepala dinas, mau tidak mau harus kan padina kami si kepala dinas ini. Jadi biar kami tidak salah melakukan mutasi itu. Jadi tolong Bapak Ibu kepala sekolah kalau memutasi anak buah atau teman, jangan ada unsur dendam. Ini harapan saya berangkat ke kantor Lenet itu dilantik hari Senin, saya masuk hari Kamis kalau nggak salah. Itu pun perkenalan sama pegawai-pegawai saya bersama staf. Saya perkenalan, ternyata sesampai di Lenet rasanya nyaman sekali. Mohon maaf Bapak Ibu, terus terang secara pribadi saya sangat nyaman ditempatkan di Lenet. Kemudian selanjutnya apa yang saya sampaikan, perkenalan. Kalau perkenalan mungkin sudah banyak yang kenal saya, nama saya sudah disebut dari tadi, saya dari Pogading. Saya tugas pertama jadi UPTD di Pringgasela. Biasa sudah kalau jalan menuju ke sini simpangan, tapi ke sini itu tidak pernah. Tapi kalau ke Timbanu dan lain sebagainya di tempat yang dingin di Pringgasela, insya Allah karena saya 3 tahun 2 bulan saya di sana. Kemudian 2021 saya dipindah ke Pringgabaya, tepatnya pada bulan ini. Jadi waktu saya dilantik itu saya kurang 2 hari setahun, tapi kalau sampai hari ini sudah lebih 1 tahun saya di Pringgabaya. Kemudian saya awalnya berasal dari guru bersama dengan Pak Ustadz waktu di Wanasaba. Saya lama di Wanasaba, saya di Mamben, di Wanasaba. Tapi yang paling berkesan di saya adalah SK saya pertama waktu saya di Mas Pagi. Waktu itu kan kita habis selesai kalau Laskar dulu kita pada waktu itu. Ya. Kalau maka begitu saya dikiranya orang mualaf dulu itu. Saya pas datang membawa SK saya ke Mas Bagi, yaitu tepatnya di SD 2 Pungkang yang sekarang menjadi di SD 2 Mas Bagi Timur. Waktu itu masih SD 2 Mas Bagi Timur. Ini riwayat hidup yang, jadi apalagi yang harus saya sampaikan. Kalau ada hal-hal yang nanti kita sharing, saya orang biasa. Salah tadi Pak Kanit sampaikan, saya terlalu
pertama kali kenal Kanit Aikmal ini sangat lucu. Lucunya dalam artian saya aja terus yang ditujukan. Karena jujur saya sampaikan, satu-satunya Kanit yang berani poligami, dan ini saya sudah sahkan semuanya. Saya tidak sembunyi-sembunyi, mohon maaf, karena yang saya lakukan adalah ini benar. Saya dipanggil oleh BKD hari Rabu, saya datangnya hari Selasa, biar cepat tuntas semuanya ini. Saya katakan begitu. Saya sudah 3 tahun poligami, jadi mohon maaf jangan diikuti hal ini seperti apa yang dibilang sama Pak Kanit tadi. Karena ini sangat berat. Kalau satu aja sudah berat, apalagi 2. Itu yang seperti katanya Pak Kanit tadi itu. Jadi saya berterima kasih kita hamil hikmahnya mutasi ini. Tujuan kita jadi UPTD adalah mari tanpa bantuan Bapak Ibu Kepala Sekolah, tanpa bantuan Bapak Pengawas, tanpa bantuan Bapak Ibu di UPTD Kecamatan Lenek ini tidak akan pernah maju kalau kita masih dalam keadaan berkotak-kotak. Niat yang mulai hari Senin saya siap melakukan tugas saya selaku kepala unit untuk memajukan Kecamatan Lenek, terutama di dunia pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Pengawas Pembina SD Kecamatan Lenek. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan doa bersama. Mudah-mudahan Allah beri bimbingan terhadap tugas-tugas kita. Allah beri petunjuk dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugas kita. Allah ampuni segala kekurangan-kekurangan di dalam kita melaksanakan tugas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma akfina bi halalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika an man siwak. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم جملنا بالعافية والسلام وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من الدنيا من موجبات الندامة إلى يوم القيامة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Ya Allah, jangan kau hukum kami ketika kami salah, ketika kami Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Ya Allah, jangan kau pikulkan di pundak kami beban yang begitu berat sebagaimana kau pikulkan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana
jangan kau pikulkan di pundak kami beban yang tidak mampu kami memikulnya. Warhamna Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna. Maafkan kami jika kami salah. Waghfir lana, ampuni kami jika kami telah melakukan dosa kepadamu ya Allah. Dan kami pun ini adalah hamba-hamba yang tidak terbebas dari noda dan dosa. Warhamna, curahkanlah selalu kasih sayangmu kepada kami ya Allah, dalam bergaul dengan saudara-saudara kami, dalam menyambung silaturahmi dengan saudara-saudara kami, dalam menjalin ukhuwah dengan saudara-saudara kami. Anta maulana, Engkau penolong kami ya Allah, Engkau pelindung kami ya Allah. Bantu kami dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kami. Fansurna ala qawmil kafirin, dan bantulah kami untuk menegakkan agama ini, menegakkan akidah ini dari rongrongan orang-orang kafir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima apa yang menjadi keinginan kami ya Allah, terima apa yang menjadi hajat kami ya Allah, dengarkan apa yang menjadi keluh kesah kami ya Allah. Innaka antas samiul alim, sebab Engkaulah yang maha mendengar, Engkau yang maha mengetahui ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim, dan Engkaulah yang maha penerima taubat, dan Engkau pula yang maha kasih sayang ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula serangkaian acara kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup acara ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Di penghujung acara ini, kita masih ditemani dari tim tari dari kelas 9 SMPN 1 Atap 1 Lenek. Lain kita lagi enggak? Oke.
Saya selaku pembawa acara memohon maaf atas segala kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.